بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ah, Guru kita semua, Ustaz Dudi, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Beliau masih di Majelis Taklim. Para senior, ada Ustadz Hasyim, Asy'ari, Sada Mangsad, kemudian seluruhnya nih, saya tidak bisa nyebut persatu-persatu, ada Prof. Azali, Prof. Sehat, semuanya. Alhamdulillah, eh, kita sama-sama bisa bertemu kembali dalam kajian ngobras ini. Kita ingin mengkaji tentang menuju Allah, ya. Ini bagian pertama. Izin share ya, Kang Ersyad. Belum. Belum dibuka ini. Sebentar, Ustaz. Kita akan bicara tentang menuju Allah, Bapak Ibu sekalian. Menuju Allah ini lebih kepada pendekatan ubudiyah, ya. Bagaimana Sudah bisa, kita Ustaz? beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagaimana kita menjadi abid, bagaimana kita melakukan totalitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kutip ini Bapak Ibu dari buku atau kitab Madarijus Salikin. Ya. Izin share ya. Nah, ini. Ibu Bapak sekalian, kita ingin mengambil ibrah dari konsep Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada 3 jilid sebenarnya, ya, kitab Madarijus Salikin ini yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Satu jilidnya kurang lebih ada berapa halaman ini? Dengan daftar isi kurang lebih 500 halaman ya. Ada 3 jilid. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bagaimana peranannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita ingin bicara ini dulu ya. Nah, bahwa ini bukan bahana, bunia. Nah, enak baca bu. Ya. Perjalanan menuju Allah, memahami komitmen ubudiyah. Tugas kita di dunia ini kan satu ya, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Dzariyat, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi komitmen kita ini komitmen ibadah. Di dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat yang menjelaskan kita untuk komitmen ibadah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Madarajus Salikin ada ada satu pasal yang menjelaskan tentang kawaid ubudiyah, ya. Satu pasal, ya, itu ada satu pasal, ini pasal ini maksud saya, ini menjelaskan, ya, tentang bahwa satu pasal yang menjelaskan ini bina'u iyyaka na'budu, ya, ala arba qawaid, bina bangunan atau kekuatan, ya. Jadi iyyaka na'budu itu dibangun di atas beberapa pilar. Nah, wa buniya iyyaka na'budu, nah, dan dibangun iyyaka na'budu itu, ya, iyyaka na'budu, kita tahu hanya kepadamu kami beribadah, ala arba'i qawaid, ya, di atas 4 kaidah. Jadi ada 4 kaidah. Jadi ada 4 kaidah yang masuk di dalam iyyaka na'budu. Yang 4 kaidah itu sebenarnya adalah ini, at-tahakkuk bima yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yardah. Ini maksudnya. Jadi untuk mentahkik, menyatakan, ya, menyatakan terhadap bima yuhibbuhullah, ya, terhadap apa yang Allah cintai, wa rasuluhu, dan Rasul Allah cintai, ya, dan Rasulnya, wa yardah, dan apa yang diridhoi Allah. Jadi 4 kaidah itu sebenarnya untuk menyatakan apa yang dicintai Allah, dicintai Rasul, diridhoi Allah, diridhoi Rasul. Nah, jadi iyyaka na'budu ini harus ada 4 pilar. Nah, tujuan pilar ini Bapak Ibu untuk menyatakan terhadap apa yang dicintai Allah, terhadap apa yang dicintai Rasul, menyatakan untuk apa yang diridhoi Allah dan diridhoi Rasul. Itu begitu. Karena hakikat ubudiyah itu di sana. Ya. Apa 4 pilar itu? Min qaulil lisan. Ya. Ya, yang 4 pilar itu adalah perkataan lisan, ya. Lisan kita, min qaulil lisan. Wal qalb, dan perkataan hati, ya. Al qalb, wa amalul qalbi, atau wa amalil qalbi, ada min, wa amalil qalbi, dan perbuatan hati, dan wal jawarihi, dan perbuatan anggota badan. Al jawarih, anggota badan. Jadi ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah pilar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita tidak mungkin bisa melakukan ubudiyah, gitu, ya, kecuali dengan 4 pilar ini. Jadi iyyaka na'budu itu dibangun di atas 4 pilar, yaitu pilar perkataan lisan, wal qalb, hati, wa amalil qalbi, ya, perbuatan hati, wal jawarih, dan perbuatan anggota badan. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang 4 pilar itu tujuannya untuk at-tahakkuk bima yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yardah. Untuk menyatakan apa yang Allah cintai, apa yang Rasul cintai, dan apa yang Allah ridhoi. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, memang 4 pilar ini harus dimahami betul oleh kita. Ya, ini kita sedang memahami komitmen ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah.
kita tidak mungkin bisa melakukan proses penghambaan kepada Allah kecuali ya dengan konsep iyyaka na'budu itu, hanya kepadamu kami beribadah. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, 4 pilar itu apa saja Bapak Ibu? Ya, kita teruskan ya. Yes, kita sangat apa tekstual ya, sangat tekstual kita. Yang pertama, Bapak Ibu, 4 pilar itu adalah ini dulu ya. Fal ubudiyah. Nah, ubudiyah itu ismun jami'un li hadhil maratib al-arba'. Nah, itu ada penegasan dari Ibnu Qayyim. Jadi ubudiyah itu ya, hakikat ubudiyah itu ismun jami'un li hadhil maratib al-arba'. Itu meliputi keempat hal ini ya. Apa? Ya ini tadi qaulil lisan wal qalb wa amalil qalb wal jawarih. Ya. Maka fa ashabu iyyaka na'budu, maka orang yang melaksanakan iyyaka na'budu fa ashab ya, haqqan hum ashabuha. Itu eh, orang-orang yang bisa melakukan ubudiyah ya, ubudiyah tersebut. Jadi kalau orang belum memahami iyyaka na'budu, ya dia tidak mungkin bisa melakukan ubudiyah, dan inilah hakikat ubudiyah sesungguhnya. Karena ada konsep iyyaka na'budu ya. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi konsep ubudiyah kita di sana. Ya kita ukur, diukurnya dari qaulil lisan wal qalb wa amalil qalb wal jawarih. Nanti kita ukur realitas ubudiyah itu ada di 4 pilar ini. Jadi kalau 4 pilar ini tidak ada dalam kehidupan kita, kita belum melakukan ubudiyah secara maksimal kepada Allah. Jadi ini yang disebut dengan hakikat ubudiyah, iyyaka na'budu. Dan di dalam iyyaka na'budu itu ada 4 pilar. Kalau salah satu pilarnya tidak ada, perspektif Ibnu Qayyim, nah kita tidak melakukan ubudiyah, penghambaan totalitas kepada Allah, totalitas penghambaan kepada Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya, faqaulul qalbi. Nah, ini ya. Perkataan hati itu adalah apa? Yang dimaksud dengan perkataan hati oleh Ibnu Qayyim. Faqaulul qalbi, perkataan hati yang dimaksud pilar ubudiyah pertama adalah i'tiqad. I'tiqadu ma akhbarallah subhanahu bihi an nafsih. Yaitu al-i'tiqad. I'tiqadu ma. Itu apa? Keyakinan. Keyakinan terhadap apa yang Allah beritakan. Ya, an nafsihi. Tentang zat Allah. Ya, tentang diri Allah. Wa an asma'ihi wa sifatihi. Juga tentang nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa liqa'ihi, dan pertemuan dengannya, ala lisani rusulihi, ya, memakai lisan para rasulnya, atau melalui ya, atau melalui yang disampaikan oleh lisan para rasulnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang pertama ini. Jadi ini pilar yang pertama, uqulul qalb. Jadi ini kalau pilar ini tidak ada, ya, faqulul qalb, maka penghambaan kita tidak sempurna kepada Allah.
kita harus meyakini i'tiqadu ma akhbarallahu subhanahu bihi an nafsihi wa an asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa malaikatihi wa liqa'ihi ala lisani rusulihi. Jadi bagaimana kita meyakini terhadap apa yang Allah informasikan tentang diri Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah, bahkan tentang malaikat Allah. Waliqaihi, bahkan tentang pertemuan kita dengan Allah. Tentunya itu semua ala lisani rusulihi, melalui lisan para rasulnya. Itu. Ini berarti keyakinan terhadap Allah. Jadi harus bahwa iya karena budu itu harus dikuatkan dengan pilar pertama, ya keyakinan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya keyakinan terhadap apa yang Allah informasikan. Tentang, sekali lagi, an-nafsihi, tentang diri Allah, tentang zat Allah. Wa an asma'ihi, tentang nama-nama Allah. Wa sifatihi, tentang sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, tentang perbuatan Allah. Wa malaikatihi, tentang malaikat Allah, para malaikatnya. Wa liqa'ihi, dan tentang pertemuan dengan Allah. Ala lisani rusulihi, melalui lisan para rasulnya. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi komitmen ubudiyah di sini, apakah kita sudah meyakini, ya? Contoh, umpamanya kita meyakini tentang zat Allah, meyakini tentang sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, perbuatan Allah. Ambil saja bahwa Allah itu adalah Al-Ghani. Allah itu yang maha kaya. Salah satunya ya, bahwa kita harus betul bahwa dalam segala tindakan kita, kita jangan merasa punya. Kita jangan merasa bisa. Kita jangan merasa mampu. Ya, kita tidak memiliki apapun. Kita tidak memiliki kuasa. Kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian. Kita tidak memiliki kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Maka ketika orang sudah memiliki qaulul qalb, dia meyakini terhadap apa yang Allah beritakan, ya, maka tidak akan pernah dia jauh dari Allah karena dia tahu hakikat Allah. Bahkan yang terakhir, waliqaihi, dia memahami betul nanti perjumpaan dia dengan Allah. Itu. Bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Kita akan dipanggil oleh Allah. Kita akan diaudit nanti oleh Allah. Akan ditanya seluruh apa yang pernah kita lakukan. Kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang pernah kita lakukan. Ala lisani rusuli, tentunya memakai lisan para rasul. Makanya ini pun secara tersirat kita memahami, jangan pernah kita berbicara tentang Allah kecuali memakai dalil. Gitu kan. Contoh umpamanya kita di akhirat itu kita akan ditanya 4 hal. Ya, lan tazula qadima 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal. An umrihi fima afnah. Kita akan ditanya tentang usia kita, sejauh mana kita menggunakan usia. Wa an syababihi fima ablah. Kita juga akan ditanya tentang masa muda kita. Bahkan wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu kita akan ditanya sejauh mana kita menggunakan ilmu, mengamalkan ilmu. Dan yang keempat, wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Kalau harta kita, Bapak Ibu ditanya dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu disalurkan. Ini perkataan hati, jadi berkaitan dengan keyakinan. Orang yang melakukan ibadah tetapi tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, yang tidak diterima.
Nah, itu bukan penghambaan. Jadi pilar pertama dari proses penghambaan kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah adalah keyakinan terhadap apa yang Allah informasikan kepada kita. Tentang diri Allah, tentang asma-asma Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang af'alnya Allah, tentang malaikat Allah, dan pertemuan kita dengan Allah. Itu pilar utama, Bapak Ibu, keyakinan. Ya. Kalau dalam bahasa ini apa ya? Belief, ya, keyakinan kita. Ya, kita seorang yang punya keyakinan. Kenapa kita ngaji hari ini? Karena kita punya keyakinan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kita ngaji? Karena kita tahu bahwa hidup ini di dunia hanya sementara. Ya, tapi kita seolah-olah hidup ini lama. Ya, terbukti apa? Ketika kita mengalami rugi, kita sering putus asa. Wah, dunia ini sementara saja. Ya, tidak ada yang abadi, Bapak Ibu sekalian. Dunia ini adalah proses kita untuk menjadi, entah menjadi lebih baik atau entah menjadi lebih buruk. Maka doa yang kita panjatkan, ya, di salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Itu kan? Karena kita tahu bahwa dunia ini adalah proses kita untuk menjadi, entah menjadi lebih baik atau menjadi lebih lebih buruk. Dan kita tidak punya kekuatan, Bapak Ibu, kecuali kita berdoa kepada Allah. Ini pilar pertama ya, qaulul qalb, perkataan hati kita. Ini pilar iyyaka na'budu. Ya, ini bagian satu saya sebut ini ya. Perjalanan menuju Allah tuh bagian satu ini. Saya ingin memahami iyyaka na'budu dulu. Ya tentunya ini kajian lepas-lepas sebenarnya. Hanya eh, karena saya berkali-kali di sini, saya mencoba nanti mudah-mudahan materi yang saya sampaikan itu berkaitan gitu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, nah, kata Ibnu Qayyim pilar yang kedua itu wa qaulul lisan. Ya, qaulul lisan. Ini pilar kedua. Ya, pilar kedua. Apa qaulul lisan ini? Al-ikhbar anhu bidzalik. Ya, yaitu menginformasikan hal tersebut. Jadi al-ikhbar anhu bidzalik, menginformasikan hal tersebut. Keyakinan kita harus kita informasikan. Tentang Allah kita informasi wa da'watu ilaihi. Dakwah, ya. Kita menyeru, ya. Dakwah kepada Allah. Jadi tidak hanya menginformasikan, ya. Tidak hanya ini ikhbar, tapi ada wa da'watu ilaihi, mendakwahkan, mengajak orang. Ada semangat untuk menyebarkan. Jadi kalau ada orang yang memiliki kekuatan qaulul qalb tapi tidak memiliki qaulul lisan, maka ubudiyahnya tidak sempurna. Jadi keyakinan kita Bapak Ibu sekalian itu tidak sempurna tanpa kita mendakwahkan keyakinan itu. Ya makanya wajar ya dalam kajian-kajian agama itu ada 3 agama katanya yang punya apa misi dakwah, misi menjabarkan. Ada Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ada 3 yang punya semangat. Dan dalam konsep Islam, ya, bahwa ubudiyah itu tidak sempurna, Bapak Ibu, tanpa ada kekuatan ini. Ya, selain ikhbar anhu bidzalik wa da'watu ilaih. Mendakwahkan Islam. Bahkan mendakwahkan Islam ini, yang mendakwahkan tentang Allah ini kan luar biasa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'idih. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti orang yang mengerjakannya.
Nah, itu salah satu keutamaan dakwah. Malah di dalam hadis ayat Quran kan waman ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila shalihat. Siapa lagi orang yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah dan dia beramal soleh. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak hanya itu, wadzabbu anhu. Ini ada wadzabbu anhu. Ya. Dan apa ya, zabu itu membela saya katakan ini. Jadi tidak hanya mengajak tapi membela agama Allah. Gitu. Jadi jangan dianggap enteng ya bahwa dakwah itu bagian dari ubudiyah. Wadzabbu anhu. Bahkan watabyinu butlanil bid'ah al-mukhalifatillah. Gitu ya. Bahkan kita harus mampu menjelaskan apa? Butlanil bid'ah, kebatilan bid'ah, bid'ah yang al-mukhalifatillah. Itu yang menyalahi Allah, yang menyalahi aturan Allah. Jadi tugas kita tuh ikhbar, ya menginformasikan, mendakwahkan, kemudian membela, bahkan watabyin, menjelaskan kepada umat tentang apa butlanil bid'ah al-mukhalifatillah, tentang kebatilan bid'ah-bid'ah yang menyalahi aturan Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Wal qiyamu bidzikrihi, ya, istiqomah ya, dengan menyebutnya wa tabligh awamirihi, dan jelas menyampaikan perintah-perintahnya. Ya, ini qaulul lisan. Qaulul lisan ini. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ada satu komitmen kita berarti dalam qaulul lisan ini bagaimana ubudiyah kita itu dikuatkan dengan komitmen kita untuk melakukan dakwah, menginformasikan, mengajak, kemudian membela, menjelaskan tentang kebatilan-kebatilan bid'ah yang menyalahi aturan Allah, kemudian komitmen untuk terus menyebutkannya, dan jelas kita menyampaikan perintah-perintah Allah. Jadi di sini kita bisa mengatakan Bapak Ibu sekalian, komitmen i'tiqad itu tidak akan pernah sempurna tanpa komitmen dakwah. Itu begitu ya. Kalau dalam bahasa yang sederhana begitu. Jadi ternyata dakwah ini dalam perspektif Ibnu Qayyim itu termasuk pilar ubudiyah. Ya. Makanya kalau orang semangat dakwah tapi tidak semangat memperbaiki diri disebutnya kaburo maqtan. Orang sangat dibenci Allah. Kaburo maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Itu pilar qaulul lisan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kita soleh muslih istilahnya itu. Soleh, solih, wa muslih. Dia mampu menyolehkan dirinya dan dia mampu menyolehkan orang lain. Dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu soleh wa muslih. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Soleh, muslih. Jadi nanti dalam diskusi mungkin nanti kita akan apa namanya memahami bagaimana bentuk dakwah. Ya. Dan ini bentuk ubudiyah kita kepada Allah. Qaul lisan namanya, perkataan lisan. Jadi kalau ada orang semangat beribadah tanpa semangat dakwah, itu berarti keubudiyahnya tidak sempurna. Atau semangat dakwah tanpa itikad, ya itu juga nggak sempurna ya. Jadi ubudiyah itu ada keyakinan dan ada dakwah, gitu. Ada keyakinan dan ada dakwah. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang nomor 3, nah ini agak panjang sedikit ya. Ya. Apa ini? Wa amalul qalbi. Ya. Dan yang nomor 3 amalul qalbi. Ini pilar ubudiyah itu. Jadi penghambaan pada Allah itu ada qaulul qalbi yaitu itikad, qaulul lisan yaitu ikhbar, dan amalul qalbi apa itu? Kal mahabbati lahu. Itu ya.
mencintai Allah. Itu amalul qalb. Nanti di dalam silsilatu a'malil qalb yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid, ini masuk mahabbah Bapak Ibu. Itu amalul qalbi, cinta kepada Allah. Ya. Maka di dalam kajian akidah, syirik besar itu dalam syirkul mahabbah. Ketika kita mencintai sesuatu melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Ya, itu syirkul mahabbah. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, maka kal mahabbatilahu seperti ini panjang ya, kita ringkas saja ya. Amalul qalbi itu seperti muhabbah, cinta kepada Allah. Itu muhabbah, cinta. Maka Rasulullah senantiasa memohon cinta ya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabu ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Doa, doa tentang cinta. Ya Allah, yang aku mohon hanyalah cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amal perbuatan yang bisa mengantarkan aku untuk meraih cintamu. Ya Allah, jadikan cinta kepadamu sesuatu yang paling aku cintai. Melebihi rasa cinta kepada diriku, kepada keluargaku, kepada hartaku, bahkan kepada air yang dingin saat aku dilanda kehausan. Jadi amalul qalbi itu mahabbah. Cinta kita kepada Allah nomor satu. Makanya di dalam surat Taubah kan, itu jelas ya. Taubah ayat 24 itu sangat jelas. Kita akan disiksa oleh Allah kalau cinta kepada Allah dikalahkan oleh cinta kepada yang lain ya. Taubah 24 itu udah jelas. Kul in kana aba'ukum. Katakan jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa ashiratukum dan keluargamu, wa amwalunik taroftumuha dan harta yang kau usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang engkau khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kamu senangi, semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih. Semua itu lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul Allah, dan daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah oleh kamu sampai Allah mendatangkan siksanya. Ya, bi amri ini dalam satu tafsir disebut siksa Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Ini Bapak Ibu. Jadi kita cintai Allah. Ya, ya. Ini amalul qalb. Ya. Kita pilih aja ya. Apalagi wa tawakkul alaih. Nah, tawakal kita hanya kepada Allah. Ini bagian dari ubudiyah. Itu Bapak Ibu ya. Wa tawakkul alaih. Wal inabat ilaih. Nah, inabah kembali kepada Allah. Ya, inabah. Inabah. Inabah itu kembali ya. Inabah itu kembali, kita bisa diartikan tobat di sini. Wal khaufu minhu. Ah, dan takut kepada Allah. Jadi kita taubat wal khauf minhu. Nanti dalam perspektif Imam Ar-Razi dalam kitab Hadaikul Haqaiq nanti khauf ini, takut ini ada beberapa tingkatan. Ya. Ini amalul qalb. Ini pilar ibadah, ubudiyah kita kepada Allah. Para ulama itu kan membagi takut itu menjadi tiga ya. Ada takut wajib, ya. Wajib takut sama Allah, kemudian apa? Takut haram, ya kita haram takut kepada selain Allah.
takut yang melahirkan kita syirik, nah itu takut haram. Kemudian takut fitrah, maksudnya takut sesuai dengan fitrah kita. Eh, ini takut Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa ya. Harus dimunculkan rasa takut kita kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai rasa takut kita hilang. Ya. Jadi itu amalul qalb, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, bertobat kembali kepada Allah, takut kepada Allah, warrajailahu. Nah, ada ka ya, kal mahabbati lahu wa tawakkuli alaihi wal inabati ilaihi wal khawfi minhu warrajailahu. Dan kita berharap hanya kepada Allah, jangan berharap kepada makhluk. Itu Bapak Ibu. Ya. Sehingga kalau kita lihat ya dalam proses roja ini, ya harap ini, dan ketika kita banyak berharap kepada Allah, Bapak Ibu, itulah salah satu sarana dosa-dosa kita diampuni Allah. Di dalam hadis qudsi disebutkan ya, Allah berfirman, Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepada, selama engkau berharap kepadaku, nah berharap kepada, ghafartu laka ala ma kana fik wa la ubali. Aku akan mengampuni semua dosamu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa itu. Itu ada warajautani, selama engkau berharap kepadaku. Iya benar ada. Wahai anak Adam, lau balagat dunubuka anana samai tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Seandainya dosamu sampai sepenuh langit, kemudian engkau istighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan ampuni segenap dosamu dan aku tak peduli dengan dosa-dosa itu. Yang kedua, banyak istighfar. Yang tadi apa? Banyak doa dan berharap kepada Allah. Dan yang tiga apa? Ya benar Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani biqarabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku tidak syirik kepadaku sedikit pun, la ataituka biqarabiha magfiratan, sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ya ampunan sepenuh bumi juga. Itu kata Allah. Nah, di antara hal yang bisa menghapus dosa kita, salah satunya adalah berdoa dan berharap kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini amalul qalb. Jadi kesempurnaan atau pilar ubudiyah kepada Allah itu, ya saya ulangi, ini ada disebut qaulul qalb, qaulul lisan, dan amalul qalb. Ya. Amalul qalb itu banyak. Cinta, tawakal, inabah, kembali ke Allah, taubat, wal khauf, wal raja, ya, takut dan berharap kepada Allah, wal ikhlasi dinlah, dan keikhlasan kepada Allah. Mungkin nanti kita harus membahas secara rinci, Bapak Ibu ya, amal-amal hati. Bahkan wasabri ala awamirihi wa an-nawahihi. Bahkan sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap larangan Allah, wa ala aqdarihi, dan sabar terhadap ketentuan Allah, takdir Allah. Jadi sabar ini ada tiga, sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap larangan Allah, dan sabar terhadap takdir Allah. Waridho bihi wa anhu. Nah, ini ada kata-kata. Dan ridho kepada Allah dan ridho anhu. Ya, ini ridho kepada Allah. Menerima Allah. Maka ridho itu dalam pandangan ulama kan ada dua Bapak ya. Ridho kepada hukum yang Allah tetapkan. Ya, yang kedua itu
ridho kepada takdir yang Allah tetapkan buat kita. Jadi ridho kepada hukum yang Allah berikan buat kita dan ridho kepada takdir dan yang lain sebagainya. Bahkan termasuk di sini apa? Ada wal muwalati fih, loyalitas, wadzil wal khudu, merendahkan diri kepada itu perbuatan hati, ya. Wal ikhbad, ya, ketundukan, wa tumanina, ketenangan, ya. Wa ghairi dzalik. Nah, ini ada satu ungkapan Ibnu Qayyim, Bapak Ibu. Min a'malil qulub. Semua amal hati yang allati farduha afradu min a'malil jawari. Yang fardunya, kewajibannya itu lebih wajib daripada amal-amal jawari, anggota badan. Ini menurut Ibnu Qayyim. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang nomor 3. Dan yang terakhir ini wa amalul jawarih, ya. Jadi dan perbuatan anggota badan. Ini pilar ubudiyah, ya. Pilar penghambaan kita kepada Allah. Apa? As-salat. Seperti salat, wal jihad. Jihad. Jadi Ibnu Qayyim menyebutnya jihad. Jadi wa naqlil aqdami ilal jum'ati wal jama'at, ya, melangkahkan kaki untuk sholat Jumat dan jamaat, bertemu ya dengan perkumpulan-perkumpulan, wa musa'adatil ajiz, dan membantu orang yang lemah, ya Mas, wal ihsan ilal khalq, dan berbuat baik kepada makhluk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat Ibnu Qayyim di sini ketika bicara a'malul jawarih, ya, itu tidak hanya sholat, tapi ada musa'adatil ajiz, nah, membantu yang lemah, wal ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk. Jadi kita tahu bahwa amalul jawarih itu jangan sampai terbelenggu dengan amal-amal individu, tapi kita luaskan juga dengan amal-amal sosial. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan buat kita untuk menuju Allah, yaitu Ustadz Arsyad, ya, dengan memahami komitmen ubudiyah, memakai 4 pilar. Ada pilar qaulul qalb, ada pilar qaulul lisan, ada pilar amalul qalbi, dan pilar a'malul jawarih. Baru kalau 4 pilar ini ada, ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah, ibadah kita pada Allah sempurna. Nah, ini komitmen dari Iyaqana Budu. Demikian Ustaz Arsyad. Ya, insya Allah nanti barangkali ada elaborasi dari yang lainnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa dirujuk di dalam kitab Madarijus Salikin halaman 11 kalau di kitab saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.